Unja memiliki branding baru, yaitu Unja Smart. Jadi Smart, Student Achievement, Management Transformation, Academic Reputation, R-nya itu Relevant for Work Graduation, T-nya adalah teknologi sebagai tool for digital transformation. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unja. Iya, kita bertemu lagi dalam acara podcast Unja. Pada saat ini sudah datang tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno, MSc PhD. Halo, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik Bapak. Kita mau menanya-nanya tentang Universitas Jambi nih pastinya dalam acara podcast. Nah, yang saya tahu nih Pak Rektor, Unja memiliki branding baru, yaitu Unja Smart. Nah, Unja Smart itu apa sih Pak Rektor? Baik, izin saya menjelaskan beberapa hal terkait dengan Unja Smart. Smart yang dimaksudkan itu adalah urean-urean kata-kata yang ada, yaitu S itu menuju kepada student achievement. Jadi kedepannya Unja menyusun langkah-langkah bagaimana semua aktivitas, semua kegiatan, semua program yang diprogramkan ini dalam rangka mengeksplorasi semua potensi-potensi yang ada pada diri mahasiswa. Siapapun mahasiswa yang kuliah di Unja itu adalah dieksplorasi bakat, minat, dan seterusnya secara optimal. Yang kemudian disambut dengan manajemen transformation, M. Transformasi manajemen tidak bisa ditawar lagi karena menuju kampus digital, menuju pengelolaan kampus yang sifatnya memberikan layanan berbasis kepada teknologi informasi. Nah, untuk itu maka perlu adanya satu academic atmosphere, yaitu yang memiliki reputasi yang bagus, yaitu A-nya adalah academic reputation. Jadi semua warga Unja, dosen, mahasiswa, ya, terutama dosen itu harus memiliki reputasi akademik yang tuntutannya adalah reputasi akademik internasional maupun akademik nasional. Kemudian ada dilanjutkan R-nya itu relevant for work graduation. Jadi para lulusan Unja, sudah saya nyatakan sebelumnya bahwa kita berdosa, saya katakan, untuk kuliah 4 tahun di Universitas Jambi ini. Toh kalau ujungnya kita ini mencetak pengangguran, maka harus ada menu, harus ada solusi, harus ada langkah-langkah untuk meningkatkan itu. Nah, dalam rangka itu nanti diupayakan bagaimana mahasiswa-mahasiswi kita yang kuliah di Unja itu memang betul-betul dapat tereksplorasi potensinya. Nah, untuk itu dukungan teknologi for digital transformation itu adalah sangat dibutuhkan. Sehingga hal ini menjadi Unja menuju kampus digital gitu. Jadi Smart, Student Achievement, Management Transformation, Academic Reputation, R-nya itu Relevant for Work Graduation, T-nya adalah teknologi sebagai tool for digital transformation. Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Rektor, yaitu Smart Unja itu apa? Nah, bagaimanakah cara Bapak dapat menerapkannya ke dalam kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Baik, ini menarik. Jadi Unja punya branding. Kemudian pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki kebijakan baru yang tertuang dalam Permendikbud 03 tahun 2020, ya. Itu jelas sekali bagaimana kita dapat menyambut mengimplementasikannya
dalam bentuk kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi kita mencari koneksi atau hubungan antara Unja Smart dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi pertama yang harus kita urus di sini adalah bagaimana kurikulum itu disusun yang tidak keluar dari kaedah-kaedah dalam penyusunan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Yang kedua, standar nasional pendidikan tinggi. Itu tidak boleh keluar dari koridor itu. Nah, penyusunannya bagaimanakah kurikulum ini nanti sekaligus sarana dan prasarananya itu dapat meresponnya. Nah, itu jelas sekali ada perubahan ataupun model tentang penyelenggaraannya, yaitu di semester 5, di semester 6, di semester 7 itu merupakan suatu hal yang harus mantap dilaksanakan, baik mahasiswa itu kuliah pada program studinya sendiri di kampusnya sendiri maupun kuliah di program studinya yang lain di kampusnya sendiri di Universitas Jambi. Misalnya program studi kimia itu dapat kuliah di program studi lain, misalnya di program studi ilmu hukum. Kalau mahasiswa kimia ini mau belajar yang namanya hukum lingkungan, kemudian mahasiswa kimia juga dapat belajar namanya agroindustri. Itu adanya di program studi agroekoteknologi, misalnya agroindustri dan lingkungan dalam rangka menopang smart planting misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian juga belajar di program studi yang ada di universitas lain, dan selanjutnya juga ini dapat diimplementasikan mahasiswa Unja dapat belajar di luar negeri melalui namanya student exchange. Nah, untuk itu maka perlu adanya satu kesiapan di dalam pembelajaran, baik itu bagaimana dapat diterapkan modelnya seperti apa dan strateginya seperti apa. Nah, sekarang Universitas Jambi sedang berbenah diri untuk menyambut itu. Iya, baik. Berarti di mana nih hubungan titik terangnya antara Unja Smart dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar supaya untuk lulusan Universitas Jambi itu nggak pengangguran yang kayak Ya, Bapak tadi sebutkan? baik. Dengan adanya kemerdekaan mahasiswa belajar, student movement yang tinggi, memiliki mobilitas yang tinggi, dengan melihat berbagai kampus atau dapat melihat berbagai keunggulan dari program studi yang ada di Universitas Jambi. Nanti tantangannya adalah bagaimanakah program studi yang ada di Universitas Jambi ini memiliki keunggulan-keunggulan. Dengan memiliki keunggulan-keunggulan dapat dipilih oleh mahasiswa. Dengan demikian keunggulan yang ada di internal sesuai dengan potensi yang ada itu membekali mahasiswa ya untuk dapat belajar secara utuh, ya. Itu satu. Yang kedua, itu dapat dilakukan secara benchmarking. Kita tahu bahwa perguruan tinggi di Indonesia ini ada beberapa yang dengan cepatnya mereka dapat terserap lulusannya dapat terserap di dunia kerja. Sementara di kita mungkin kalau saya lihat di indikator performanya rektor kontrak kinerja 2020 itu capaiannya hanya 50% dapat terserap dunia kerja. Ini kan sangat disayangkan kan. Nah, untuk itu dengan belajar di kampus lain yang daya serapnya dunia kerjanya tinggi, maka paling tidak akademik atmosfer ya itu terbangun. Ya, dengan terbangunnya akademik atmosfer itu akan memberikan satu reputasi yang bagus kepada Universitas Jambi. Inilah namanya academic reputation kepada Universitas Jambi. Iya, baik. Pak Rektor tadi udah membahas mengenai masalah kurikulumnya ya.
Pak Rektor. Nah, pembelajarannya itu seperti apa sih, Pak Rektor? Boleh dijelaskan juga? Oke, pembelajaran dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini betul-betul sudah saatnya sekarang mengoptimalkan teknologi informasi. Salah satunya itu, ya. Saya contohkan, dalam teknologi informasi itu ada namanya learning management system. Itu penguatan namanya e-learning, pembelajaran daring. Atau juga dapat dilakukan pembelajaran melalui VCon, video Video conference. conference. Video conference itu tidak perlu sebenarnya mendatangkan dosen IPB ke Universitas Jambi atau dosen Universitas Jambi datang ke IPB, tidak perlu. Kuliah dapat dilaksanakan di sini yang dapat dilaksanakan secara paralel. Nah, itu menarik sekali dalam konteks pembelajaran sehingga nanti akan kreatif dalam konteks pengembangan pembelajaran model-model pembelajaran yang tidak hanya online. Jadi banyak sekali cara-cara yang akan ditempuh untuk mengembangkan proses pembelajaran dalam menyambut kemerdekaan ini. Jadi memang betul-betul sudah zamannya, ya. Dan zaman sekarang inilah memang harus direspon. Ini konsep pembelajaran abad 21 yang harus direframe mahasiswa kita itu adalah bagaimana the way of thinkingnya, bagaimana cara berpikir mahasiswa ini yang betul-betul tumbuh innovation and creativity. Nah, nanti pada pertanyaan tadi itu bagaimana belajarnya, the way of learningnya, ya, the way of learning dapat dijalankan dengan berbagai model tadi. Nah, juga dilanjutkan bagaimana dapat dilakukannya itu, the way of workingnya. Bagaimana mahasiswa ini terbangun satu kolaborasi antara satu dengan yang lainnya, antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Inilah bagaimana menuju kita pembelajaran global. Iya, baik, Prof. Nah, cara mengoptimalkannya dari Unja Smart menjadi kampus merdeka dan merdeka belajar ini, Prof. Baik, ini harus ditata betul bagaimana IT kita, ya, sistem informasi kita harus betul-betul dipersiapkan sekarang. Satu, yang kemudian dosen kita, perubahan paradigma, ya, pembelajaran dosen yang konvensional menuju pembelajaran digital. Itu wajib hukumnya sekarang itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mindset, pola pikir, cara bekerja dosen sekarang dalam konteks pembelajaran harus berubah. Baik, Pak Rektor tadi sudah menjelaskan mengenai masalah kurikulumnya, pembelajarannya seperti apa, dan sekarang bagaimana cara mengeksplorasi kegiatan mahasiswa yang di dalam kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Baik, Pak Rektor. Kebijakan yang dituangkan di dalam buku saku Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar oleh Mas Menteri, Pak Menteri, ya, itu Unja wajib meresponnya. Nah, karena kita responnya bagaimana, itu dapat kita implementasikan yang sejalan dengan Unja Smart tadi. Iya. Nah, untuk itu setidaknya ada 8 menu bagi mahasiswa. Ada 8 menu bagi mahasiswa untuk menggapai suatu kemerdekaan mahasiswa ini dalam belajar. Ya. Misalnya saja bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu disiapkan betul bagaimana magang di sekolah, yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan dari praktek lapang yang biasanya kalau semester 7 itu di mahasiswa FKIP itu adalah pergi ke sekolah untuk praktek mengajar. Iya. Nah, sekarang tidak hanya praktek mengajar, bagaimana manajemen sekolah, bagaimana manajemen pengelolaan kesiswaan, bagaimana menata kurikulum, bagaimana mengembangkan profesi guru, semuanya itu nanti ada instrumennya yang ditambah lagi
itu keberadaannya di sekolah. Jadi tidak hanya praktek mengajar. Itu salah satunya, misalnya magang di sekolah. Dan alhamdulillah Universitas Jambi jaringannya dengan sekolah kan sudah cukup banyak. Tinggal kita memilih dan memilah agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian proyek di desa, kita sudah inisiasi dengan Kemendes ya. Kemudian ada bantuan dana desa, ada namanya kewirausahaan sosial dengan salah satu kementerian Kemensos. Itu juga dalam rangka menyambut Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Terus ada pertukaran pelajar. Nah, ini yang belum optimal. Di Unja itu masih kurang dalam konteks jumlahnya. Jadi pertukaran pelajar yang dimaksud dapat dilaksanakan tadi di kampus lain selain Universitas Jambi, dalam Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini kan kita harus betul-betul menyiapkan nanti peran UPT Bahasa untuk mensupport mahasiswa yang akan melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Dan ini bagi kampus-kampus Indonesia yang sudah maju itu adalah hal yang biasa. Itu. Nah, tinggal kita bagaimana dapat melakukan itu untuk mahasiswa kita. Ada lagi hal yang selanjutnya adalah penelitian atau riset. Riset sudah kita siapkan. Salah satunya adalah bentuk kolaborasi internasional yang dilakukan oleh Universitas Jambi antara 7 perguruan tinggi di Indonesia, ditambah lagi dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri yang tergabung dalam proyek CRC. Itu adalah laboratoriumnya ada di Provinsi Jambi. Itu namanya Tropical Forest, soilosis dan sebagainya. Itu banyak kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana perubahan iklim dan sebagainya itu yang mahasiswa kita, mahasiswa dari luar, mahasiswa dari IPB misalnya, itu bekerja sama, berkolaborasi melakukan penelitian yang tempatnya ada di Jambi. Dan itu sebagai person in charge-nya, sebagai koordinatornya itu adalah Universitas Jambi. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana salah satu kegiatan itu link dengan dunia industri. Nah, kekuatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu adalah bagaimana membangun kolaborasi antara instansi pemerintah, antara dunia usaha. Jadi ini harus kita sambut betul. Di manakah dengan instansi pemerintah? Misalnya di Jambi, ini ada Balai POM. Balai POM itu ya, itu tugasnya melakukan salah satunya adalah analisis bahan, analisis sesuatu material yang ada, misalnya dari hasil apa ditentukan kandungannya apa dan sebagainya. Itu balai pengawasan obat dan makanan yang beredar. Nah, itu dilakukan analisis laboratorium. Nah, ini dapat mahasiswa Universitas Jambi, yaitu mahasiswa kimia, mahasiswa biologi, mahasiswa farmasi, itu dapat magang di situ. Setahun bisa itu untuk mempelajari bahan, kemudian mempelajari instrumentasi. Instrumentasi itu alat-alat apa saja yang digunakan untuk melakukan analisis itu. Prosedur yang bagaimana dapat diterapkan itu. Jadi sehingga dengan demikian ketika nanti ada lowongan formasi pekerjaan yang terkait dengan itu, tidak harus di instansi tersebut, itu memberikan pembekalan yang penuh, yang utuh tentang pemahaman, tentang cara bekerja, cara membuat report, laporan mahasiswa, sehingga yang dibutuhkan industri itu dapat terjawab. Hal yang sama itu juga dapat dilakukan dengan koneksi dengan industri yang ada. Nah, ini betul-betul harus sounding antara perguruan tinggi dengan industri yang berkembang. Nah, dengan demikian inilah perlunya adanya lulusan kita itu agar secepatnya dapat terserap di dunia kerja. Nah,
ini mau tidak mau harus relevan antara pendidikan di dunia kerja, pendidikan di Unita Jambi dengan dunia kerja yang ada yang berkembang selama ini. Disitulah koneksinya, hubungannya dengan Unja Smart, relevan in work graduation. Jadi lulusan-lulusan relevan tuntutan dunia kerja yang semakin mengglobal ini gitu. Yang mengglobal dan kompetitif tentunya. Nah, itulah yang kita kejar begitu. Baik, setelah banyak Pak Rektor tadi menjelaskan tentang Unja Smart maupun Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, tuntutan mahasiswa supaya optimal, bagaimana nih supaya tumbuh inovasi dan kreativitas dari mahasiswanya? Untuk membangun inovasi dan kreativitas mahasiswa, itu perlu ada wadah, ada tempat. Di kampus ini harus ada tempatnya. Nah, gagasan-gagasan baru itu ditampung dalam namanya Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan. Apa itu? Dalam rangka lembaga ini untuk menjawab bagaimanakah, nomor satu, Unja dapat melakukan hilirisasi penelitian-penelitian untuk menghasilkan satu produk. Nah, penelitian ini kan dilakukan oleh mahasiswa. Benar. Dilakukan oleh dosen, bekerja sama mahasiswa dan dosen. Nah, dengan demikian hasil yang didapatkan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satu bentuk inovasi. Yang kedua, dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan kewirausahaan, membangun, membuat, mencoba, mencari satu objek, di mana objek itu yang berbasis pada, kalau Unja namanya agroindustri dan lingkungan, membangun satu bisnis plan, membuat startup, berlatih, ya, magang dengan startup yang sudah bagus, sehingga tumbuh ide baru, gagasan baru untuk bagaimana membuat startup baru, sehingga paling tidak setelah lulus itu mampu dan dapat melakukan satu program kewirausahaan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan satu kolaborasi. Ya, inovasi itu kan salah satunya adalah upayanya adalah berkolaborasi. Membangun jejaring dengan katakanlah perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, sehingga dapat misalnya dapat mengoptimalkan nanti namanya desa wisata. Itu bagus itu untuk mahasiswa IT misalnya. Bagaimanakah berkunjung ke suatu tempat yang ada di Jambi sebagai desa wisata. Dapat mengkoneksikannya, dapat mempromosikannya. Yang sekarang ini kan semuanya dapat dilakukan secara online. Iya. Nah, dapat menyebarkannya, dapat ya macam-macam lah, intinya memberikan satu informasi yang utuh dan itu dapat dilakukan secara online. Nah, dengan demikian tumbuh satu gagasan baru, dapat mengeksplorasi alam dalam konteks saintifik. Dengan demikian jelas sekali produk apa yang dihasilkan, ya, kemudian apa yang dilakukan itu merupakan satu bentuk inovasi dan kreativitas. Iya, baik. Itulah tadi podcast kita dengan Pak Rektor Universitas Jambi yang menjelaskan tentang Smart Unja dan juga Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Baik, demikianlah podcast hari ini. Sampai jumpa.